Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sir Cahyo, dalam tutorial praktek blocking multimedia SMK Prestasi Prima hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini kita akan membahas tema yang cukup akrab dengan anak muda, apalagi yang suka nonton atau main game. Itu adalah temanya kita cyberpunk. Ya, kita mulai saja. Kita open Photoshopnya. Oke, saya open. Di sini ada yang namanya model. Nah, model ini akan menjadi base atau dasar kita untuk membuat karakter ini menjadi bertema cyberpunk. Ya, ini gambarnya sangat kecil ya resolusinya. Kita lihat di image size. Ya, hanya cuma 300 pixel. Biasanya kita pengen di print ya minimal 1500 sampai 2000 ke atas ya. Itu supaya tidak pecah. Nah, kita rubah ini menjadi 1500. Ya. Oke, di sini kalau kalian biasanya cara ini dia akan ada automatic. Kita lihat bedanya ya. Kalau resample-nya ini automatic, dia akan mencari yang paling bagus. Tapi biasanya ada juga yang dari kalian itu namanya bicubic smoother. Lihat, dia akan jadi halus tapi ngeblur. Nah, yang biasa kita pakai itu adalah yang bagus adalah preserve detail 2.0. Nah, dia akan tetap fokus ya. Ini kita pakai dan dia akan sedikit agak seperti cat air. Ini cocok dengan tema-tema cyberpunk, jadi kita oke saja ya. Gambar sudah agak besar dan cukup tajam ya, nggak terlalu ngeblur gambarnya. Oke, nah ini dia memegang keyboard ya. Kalau di cyberpunk itu biasanya dia megangnya namanya deck, yaitu komputer yang bisa dibawa-bawa. Kita akan rubah yang tadinya gambar keyboard ini, kita akan rubah menjadi komputer gitu ya. Oke, saya akan zoom out dulu. Nah, pertama keyboardnya ini kita hilangkan dulu. Ini yang mungkin akan mengganggu karena ini bentuknya jadi tidak seperti komputer. Kita akan ganti menjadi keyboard yang buat komputer. Oke, ini saya zoom dulu. Ya, saya akan buat kotak nih dari titik sini, klik ya, saya akan sampai ujung sini ya, klik, saya akan ke bawah sampai ujung keyboardnya dan saya sampai atas lagi sampai ujung keyboard lagi. Oke, kalau sudah klik seperti ini kita sambungkan ya. Nah, kalau sudah tersambung gini, kalian warnaikan menggunakan nih pen bucket. Nah, di sini warnanya hitam. Oke, nggak apa-apa, kita warnai aja. Kita bikin di layar baru ya. Bikin layar baru ya. Klik ini, kita bikin warna hitam. Oke. Jadi aneh ya, nggak masalah. Ini untuk pertama. Kita zoom out lagi dengan feed screen. Ya, ini kelihatan seperti tempelan ya. Kita Ctrl D atau select deselect. Baik, kalau sudah seperti ini, warna hitam ini kita akan ganti warnanya dengan warna yang mirip dengan warna dasar di keyboard ini. Kita klik dua kali pada layar kosong sini, memunculkan layer style ya. Seperti kemarin kita menggunakan yang namanya gradient overlay. Nah, gradient overlay ini kebetulan warnanya sudah pas ya. Tapi seperti biasa, kalian bisa pakai radial di sini atau bisa pakai linear kalau misalnya pengen garis lurus seperti ini. Ya, terus arah cahayanya bisa diganti, reverse bisa diganti juga. Nah, ini saya pakainya linear karena kan saya pengen garis satu garis seperti ini. Saya pakai linear dan warnanya yang gelap saya ambil dari sini dan yang terang saya ambil dari sini ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, anggap aja awalnya seperti ini. Ya, oke. Nah, saya ganti warna gelapnya ini dari sini dan warna yang terang ini saya dari sini. Iya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, cukup bagus ya, seperti tertutup sudah. Nah, ini polos, kita akan tambahkan beberapa bagian, yaitu di sini ada keyboard, di sini ada layar monitor, dan di sini ada mesin, seperti itu ya. Pertama kita ambil yang keyboard dulu. Nah, keyboard ini kita akan masukkan ke situ, tapi karena ada tulisan ini kita hapus dulu tulisannya. Nah, hapus tulisannya ini kita bisa menggunakan yang namanya stem
di sini ada stem, di bawahnya kuas ini brush, di sini ada stem. Gunanya stem adalah dia berfungsi seperti stempel. Ya, caranya gunakan Alt. Jadi kamu geser. Nah, ini udah gede banget ya. Ini bisa kita kecilkan dengan kurung kurawal seperti biasa sampai sekitar sini. Oke. Nah, stem ini kita harus aktifkan dulu menggunakan Alt. Jadi kamu akan ngambil warna yang mana? Oh, saya ngambil warna ini. Pencet Alt. Nanti akan ada gambarnya seperti apa ini ya? Target ya. Papan target, kamu klik, kamu lepas Alt-nya. Nah, kalau kamu geser ya, dia akan mengambil warna dari sini. Jadi kalau saya geser seperti ini, nah dia akan geser hilang. Seperti lagi ya, saya akan ambil sebelah sini, klik, saya akan geser sini. Iya. Oke. Nah, kekurangan dari stem ini adalah warnanya yang kontras. Jadi bagaimana cara mengakalinya? Kita bisa menggunakan yang kedua, yaitu namanya healing brush. Nah, healing brush seperti ini. Jadi kalau ada seperti ini gambarnya, ganti dulu menjadi healing brush tool ya. Nah, healing brush ini sama ya, kamu sama pakai target juga, pakai klik Alt-nya diketekan, diklik, terus kamu pilih di sini. Nah, dia akan warnanya akan lebih ngebrul, akan menyatu dengan warna yang di backgroundnya ya. Kita geser seperti ini sampai benar-benar dia warnanya sesuai dengan background belakang. Oke, nah ini cukup bagus ya, terlihat natural. Kita seleksi menggunakan Magic Wand ya. Nah, Magic Wand ini ingat, kalau misalnya ternyata yang dalam-dalamnya terpilih, kita kontigusnya kita aktifkan dulu. Jadi hanya yang luar terpakai. Kalau misalnya belum semua seperti ini nih, ada beberapa bagian yang belum, tekan shift, klik lagi sampai semuanya terpilih. Kalau sudah terpilih semua, karena yang terpilih luarnya, kita pakai inverse, baru kita geser ke model ini. Oke ya. Nah, ini kita kecilkan dan kita sesuaikan dengan bentuk ini. Seperti biasa, Ctrl T, kita kecilkan ya, kita putar sampai pas sini ya. Nah, karena dia miring, kita kecilkan dulu. Nah, karena dia miring posisinya, kita pakai Ctrl untuk memiringkan objek ini. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Kita enter ya. Keyboard sudah masuk. Kita akan memasukkan mesin di tengah-tengah ya. Kita open mesin ya, ini mesinnya seperti motherboard gitu ya, ada CPU nya dan ada macam-macam, ada tulisan prime. Oke, ini sama ya, kita pakai seleksi, boleh pakai quick selection, boleh pakai Magic Wand. Saya pakai Magic Wand saja ya. Terus habis Magic Wand saya inverse, saya geser lagi ke sini. Oke, saya kecilkan lagi sampai pas di sini. Oke ya. Terus menggunakan kontrol kita bisa bermain sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Biarkan dia menonjol biar tidak terlalu simetris ya. Tapi kalau misalnya emang kamu pengen lebih simetris, silahkan dikecilkan lagi ya. Oke, sudah masuk mesinnya. Yang terakhir adalah layar. Nah, di sini layar saya memakai dua ya. Satu adalah plat ya, yang satu lagi adalah screen. Jadi saya dua-dua ini saya buka. Nah, saya pengen ngambil platnya dulu sini. Nah, ngambil platnya ini saya sesuaikan, ada bentuk lengkung seperti ini. Jadi saya pakai di sini ya, di bawahnya T ini ada yang namanya rectangle tools ya. Tapi saya pilihnya adalah rounded rectangle tools. Rounded rectangle tools. Nah, di sini ada yang namanya radius. Radius itu adalah berapa
pixel dia lengkungannya. Nah, untuk standarnya karena biar sama dengan saya di sini saya pakainya 35. Kalau yang ada 20 silakan diganti 35. Kita mulai dari ujung sini nih. Ya, atasnya ini dan sebelah kirinya ini. Jadi sejajar dengan atas dan kiri. Oke, saya kalau sudah kita gini, drag sampai kepilih semua. Oke. Nah, kalau sudah begini, kita sebetulnya adalah mau ngambil yang bawah ini ya. Jadi yang kita buat ini adalah hanya sebuah panduan. Jadi kalau sudah di layar gini, kamu klik kontrol ya, jadi dia akan berubah menjadi seleksi. Nah, pindah ke bawah ya, yang ini di checklist ya, atau dihilangkan matanya ya. Ini udah ke seleksi ya, seperti biasa tinggal kita geser ke sini ya. Ini kita putar juga ya, ini saya fullin. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa dikecilin dikit biar kelihatan ini. Nah, oke, enter ya, kurang lebih seperti ini. Jadi mesin keyboardnya yang kurang adalah monitornya, atau di sini ada screennya. Saya pakai screen ya. Kalau ini tinggal geser aja ya screennya ya, karena nggak ada yang diseleksi, tinggal kita kecilkan. Masuk di sini ya, kira-kira pas. Bisa kamu pakai kontrol kalau pengen lebih natural. Oke, kalau sudah tinggal kita emboss. Ini agak kecilan sedikit biar agak ada embossnya ya. Oke, kalau sudah begini kita emboss, yaitu menggunakan layer style. Klik dua kali di sini. Di sini ada bevel emboss, kita klik saja, pilih yang boleh inner, boleh outer ya. Nah, saya pakainya outer. Ini smooth boleh, atau chisel hard juga boleh. Deepnya, kedalamannya jangan terlalu dalam. Size-nya juga kecilin dikit ya. Arah cahayanya ikuti dengan yang lain, yaitu pindahkan ke sini. Iya. Nah, kalau sudah ya, kesannya sekarang videonya ini masuk ke dalam. Oke, untuk mesin komputernya cukup ya. Nanti bisa kita tambahkan yang lain, atau kamu punya kreasi yang lain silakan. Saya akan fokus ke muka. Mukanya ini kalau cyberpunk itu biasanya kan pakai masker, pakai kacamata ya. Di sini saya juga sudah sediakan ada gambar masker dan kacamata. Oke ya. Nah, yang lain di close saja biar tidak terlalu berat ya. Nah, masker ini agak sulit untuk diseleksi. Karena apa? Karena ada bagian yang gelap bertemu dengan gelap. Kalau kamu pakai Magic Wand, itu biasanya akan kepilihnya sembarang ya. Contoh saya pakai Magic Wand. Nah, kepilihnya ada bagian yang nih nggak kepilih ya, di sini nih. Nah, ini caranya gimana? Caranya kamu bisa bervariasi menggunakan seleksi. Jadi tidak harus dengan Magic Wand saja ya. Bisa kita tambahkan dengan yang namanya polygonal lasso tool. Jadi ini udah Magic Wand ya, sudah terpilih ya. Bagian luarnya sudah terpilih. Nah, tapi ternyata ada bagian yang belum nih. Contohnya yang hitam di sini dan hitam di sini nih. Nah, kita bisa tambahkan dengan menggunakan polygonal. Jadi gabungan antara Magic Wand dengan polygonal ya. Caranya gimana? Karena kita di sini mengurangi ya, karena ini kan hitam yang dipilih, ternyata ini kan kepilih nih. Kita mengurangi ya, kita pakai yang namanya alt. Jadi altnya ditahan. Lihat ya, ada logonya, dia akan jadi min. Kalau menambahkan gimana Pak? Kita pakai shift. Nah, shift ini akan menambahkan. Jadi kamu pilih dulu polygonal lasso tool, terus pencet alt untuk mengurangi. Nah, saya mengurangi yang hitam ini nih. Nah, saya akan pilih seperti ini ya. Sudah. Terus juga masuk ke sini ya. Ini kan karena ada seleksi di sini nih. Nah, sampai hitamnya di sini dapat. Oke, terus dagunya. Oke.
Ya, semakin kamu geraknya sedikit-sedikit, semakin banyak yang terseleksi ya. Ini sama sekalian, saya pengen ambil yang itunya, hitamnya ini, terus juga hitamnya di sini. Oke ya. Silakan, ini semakin kalian sering berlatih, semakin kalian mengerti caranya. Oke. Ya, di sini jelas ya, saya bikin full di sini terpilih. Oh ya, ini ada berapa? Ini contohnya, ini saya nggak kepilih nih. Sama, ya pakai Alt. Saya mulai dari sini, saya kurangi lagi di sini. Ya, putar, diputar sampai kita dapat seperti ini. Nah, ini sudah terpilih semua maskernya. Ya, ini bisa kita geser. Nah, ini untuk biar kelihatannya gede, ini kayaknya saya ambil di sini juga deh ya. Contohnya nih, saya akan min juga di sini. Karena dagu yang perempuan itu agaknya besar. Nah, ini apa, giginya jangan lupa gigi taringnya masukin. Oke, ini saya putar dulu sampai dia seperti ini. Nah, saya sekarang bagian sini. Ups, kalau kalian misalnya klik nggak sengaja seperti ini ya, tinggal Ctrl Z saja ya, seleksinya pasti ada lagi ya. Saya pakai min klik. Nah, saya akan oke ya, sudah terpilih semua maskernya, tinggal kita pindahkan ke model ya. Oke, convert to normal. Oke, nggak masalah. Nah, ini yang kita pilih inverse dulu ya, select inverse, kita geser topengnya ke sini. Iya, dah. Kita zoom bagian mukanya ya, beda banget ya. Kalau ini jadi besar, kita kecilkan topengnya menggunakan Ctrl T atau free transform ya. Oke, saya pasin posisinya dan saya kecilkan sesuai dengan bentuk dagunya. Oke, masih bisa. Oke, sini ya, cocok. Nah, yang jadi permasalahan adalah tungkainya ini ya, tungkainya ini terlalu besar. Nah, kita cara ngakalinya gimana? Kita menggunakan ini nih ya, ini ya, switch between free transform dan warp modus ya. Jadi ya, di sini kita bikin warp modus, kita klik, nanti dia ada titik-titik, baru kita geser ini ke sini. Iya, ini bisa kita gerakin di sini biar agak nggak terlalu besar. Ini juga di sini biar nggak terlalu besar ya. Kalau sudah menurut kamu sudah oke, pas ya, boleh di enter ya, enter. Nah, pas ya, dia pas masuk ke muka dan juga ke ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke kacamatanya, yaitu glasses. Nah, kita ambil kacamatanya adalah bagian ininya aja, tangkai belakangnya nggak usah. Ini boleh pakai apa aja, kamu boleh pakai magic wand, boleh pakai quick selection. Kalau tapi saya di sini pilihnya menggunakan, biar cepat, saya pakai namanya polygonal lasso tool. Saya akan pilih bentuknya sesuai dengan bentuk kacamatanya. Oke, sesuai dengan bentuk kacamatanya. Ya, sudah dapat. Seperti biasa, kita geser ke sini ya, ini juga sama ya, lebih besar. Kita kecilkan dengan magic wand, terus kita pasin. Oke, kalau sudah pas, misalnya ini seperti biasa, kita bisa pakai warp sehingga hasilnya lebih natural. Ini saya turunin. Oke, nah sini, ini saya turunin ke sini.
Nah, ini saya masukkan ke sini ya. Bentuknya bebas, bagaimana kalian punya ide seperti apa, bisa kalian bikin di sini ya. Oke, di sini biar matanya pas. Kalau sudah cukup, oke, kamu enter ya. Seperti ini. Tapi ini agak janggal karena matanya tidak terlihat. Masih ingat teman kemarin yang masking? Jadi gimana caranya kita bikin bening ya? Tapi karena di sini kalian tadi saya delete ya, atau saya drag and drop, jadi maskingnya nggak ada. Kita bikin masking dulu, yaitu klik langsung di sini. Nah, nanti ada masking. Nah, masking ini ingat ya, harus aktif di maskingnya. Kita gunakan warna abu-abu ya. Di sini kita beningnya sedikit, jadi saya pakai agak ke putih ya di sini nih. Nah, disinilah kira-kira. Saya agak ke putih, biar dia agak sedikit transparan, tidak terlalu banyak transparannya ya. Terus saya mau warnakan yang putih ini aja. Jangan kamu langsung pakai brush ya. Nanti kalau pakai brush dia akan semua dengan yang hitam-hitamnya. Nah, saya maunya yang putihnya aja. Kita Ctrl Z, kita pakai magic wand ya. Saya pakai magic wand di sini, shift klik ya, sudah terpilih semua. Baru saya warnakan menggunakan brush ya, seperti ini. Oke ya, cukup bagus ya. Kalau sudah, Ctrl D. Oke, nah ini cukup natural. Jadi ada kacamata, masker ya, dan kacamatanya kalau mau saya berpang, biar lebih kelihatan saya berpang, dia akan menyala. Nah, ini kan apa, maskernya sudah menyala kuning ya. Sekarang saya mau ganti juga, misalnya kacamatanya ini juga warnanya kuning menyala. Oke ya, yaitu menggunakan image adjustment with saturation. Nah, kalau ini Pak nggak aktif Pak, karena posisinya masih di masking ya. Kalau misalnya kamu di sini image adjustment terus ternyata hue saturation nggak ada, kamu rubah dulu posisinya menjadi layar biasa ya, layar normal. Oke, baru image adjustment hue ya, hue saturation. Nah, di sini kita bisa ngatur warnanya ya. Tapi di sini sebelum kita ngatur warnanya, kita klik dulu colorize, sehingga yang kita bikin ini menjadi satu warna. Terus geser hue-nya ke kuning, biar dia akan menjadi warna kuning. Oke, saturasinya tinggikan biar dia benar-benar kuning. Nah, ini oranye ya, kita cari aja supaya benar-benar warnanya kuning. Nah, oke, terus kalau terlalu tebal, lightness-nya bisa ditinggiin. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah oke, yang kurang dari sini adalah dia menyalanya ya. Ini warnanya sudah oke, warnanya sama-sama sama bawahnya. Kita bikin menyala. Caranya klik dua kali di sini, ada layer style ya, kita pilih outer glow. Nah, outer glow-nya ini warnanya boleh putih ya, atau boleh juga warnanya kuning, keoren-orenan ini. Nah ya, outer glow-nya ini bisa kamu atur opacity-nya, apakah sangat menyala atau tidak. Kalau sangat menyala nanti matanya nggak kelihatan, saya bikinnya agak sedikit menyala saja. Noise ini hasilnya akan ada titik-titik seperti ini, kita nolin aja noise-nya. Nah, tinggal spread dan size adalah besarnya, nyalanya seberapa, dan spreadnya adalah penyebarannya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah ya. Ini sudah masker, sudah topeng, kacamata, juga keyboard dan mesin dan macam-macam ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Selanjutnya itu adalah kita menambahkan beberapa elemen lagi, yaitu contohnya adalah baju ya. Baju juga dengan misalnya lengan besi, juga dengan beberapa kabel-kabel gitu ya. Ya. Oke, baik. Sekarang saya akan membuat pertama itu adalah tangan besinya dulu ya. Kita akan zoom tangannya di sini, kita akan rubah tangan ini seolah-olah besi ya. Jadi kita seleksi ya, terserah pakai apa seleksinya. Kamu bisa pakai magic wand, bisa pakai quick selection, boleh menggunakan polygonal lasso tools, atau juga menggunakan pen ya.
Ini saya akan seleksi. Saya di sini menggunakan polygonal lasso tools. Ya, bagian tangannya aja. Di sini. Oke. Kalau sudah, kita rubah warnanya. Jadi image adjustment desaturate. Ya, image adjustment desaturate. Oke. Kalau misalnya ada perintah seperti ini, berarti kita salah ngambil layar ya. Tinggal kita oke aja. Kita pilih layar dulu. Ini layarnya kesimpan. Nah, ini layar. Kita pilihnya objeknya yang background ya. Baik, image adjustment desaturate. Nah, dia akan jadi putih seperti ini. Tapi ini kesannya pucat ya. Kita bikin seolah itu besi, yaitu menggunakan image adjustment level. Nah, levelnya ini kita akan kumpulkan ke tengah sehingga dia seolah-olah mengkilat. Nah, seperti ini ya. Kita bisa atur sampai kamu kira-kira dia menjadi seolah-olah besi. Nah, oke, seperti ini. Ini udah seolah-olah besi, cuma mungkin belum terlalu sempurna. Biar terlihat lebih besi lagi, kita akan membuat tekstur ya. Caranya kita buka yang besi. Nah, di sini kita putar objeknya, yaitu image rotation 90 derajat clockwise ya. Nanti sudah berdiri begini, kamu Ctrl A atau select all ya. Harus kena semua ya. Ini agak kurang kena tadi, ada bagian tersisa jadi jelek garisnya. Kita fullin. Ini juga fullin ke bawah dulu. Kita atasin ini dan ke bawah, harus full ya. Ini kita kecilkan di sini biar dia rapat. Bagian sininya rapat. Nah, oke, baik. Udah, enter. Oke, cukup keren ya. Kayak Winter Soldier. Oke, ini tangan sudah oke, sudah seolah-olah adalah besi. Kita tinggal tambahkan beberapa elemen lagi. Saya di sini pengen tambahkan baju. Sebetulnya banyak ya bajunya, cuma kita ambil contoh aja saya. Kamu bisa bereksperimen sendiri. Saya ngambil bajunya sedikit saja. Saya bagian sininya aja. Saya ambil nih buat tempat ininya dan kerahnya ya. Baik, saya akan coba ambil kerahnya aja dan juga ini tempat senjatanya ini ya. Oke, baik, saya ambil dari sini. Saya pakai polygonal lasso tools, lebih mudah, lebih cepat. Oke, baik. Nggak apa-apa, kotaknya nggak usah diambil. Saya ambil ini aja sebagai aksen aja. Oke, juga ambil ini, terus sampai kerahnya ini diambil semua. Oke, karena nanti akan ketutupan rambut, jadi saya nggak ambil sampai ujung. Oke, baik. Kalau sudah, saya taruh sini. Nah, ini posisi kebalik ya, jadi kita pakai Ctrl T, kontrolnya dipencet, yang ujung ini kita geser ke sini supaya jadi dia mirror. Oke ya, kalau sudah mirror kita bisa panjangkan di sini. Oke, nah ini, tapi karena ini tertutup rambut, kita delete ya. Kita menggunakan eraser dan kita delete bagian yang ketutupan rambut. Oke. Ini kayaknya geser sebelah sini deh biar lebih natural. Oke. Sip, ini udah kena rambut sedikit. Saya akan delete lagi eraser. Nah, bagian ini biarkan rambutnya masuk. Oke, ya. Baik, nah ini sudah hampir selesai sebetulnya. Tinggal kita kasih background dan juga mungkin biar kesannya dia adalah cyberpunk banget, kita akan tambahkan beberapa kabel ya. Nah, cara bikin kabel adalah kita menggunakan yang namanya brush. Cuma di sini ingat smoothingnya adalah di 100%. Kalau kita di nol kan,
saya iseng ya, saya bikin satu ya misalnya ya. Saya bikin seperti ini, dia bentuknya kasar. Ya, cuma kalau kita misalnya pakai smoothingnya banyak atau full, saya akan buat begini dan dia akan jadi halus. Oke. Ya, smoothingnya saya akan bikin beberapa kabel di sini. Mungkin di sini saya akan bikin kabel ya. Jangan lupa bikin layer baru ya, bikin layer baru. Terus di kabel sini, terus juga misal di kabel lagi di sini. Oke. Nah, terus kabel misalnya tangan sini ke sini. Oke. Terus juga mungkin ada beberapa dari tangan sini ke sini. Oke. Ya, ini kabelnya contohnya. Terus saya bikin layer baru, saya juga pakai warna yang agak beda, mungkin warnanya agak oranye atau coklat lah ya. Oke, coklat. Nah, di sini saya bikin kabel lagi kecil-kecil di sini mungkin ini kabelnya. Oke. Nah, di sini juga kabel. Nah, di sini ada kabel mungkin sedikit yang menjuntai di sini dari kacamata ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke, ini contohnya kita sudah membuat sebuah karakter dengan gaya cyberpunk ya. Kamu bisa bikin lebih rapi dari ini ya, karena keterbatasan waktu. Kamu bisa bikin lebih ini kalau nanti kamu bereksperimen sendiri ya, dengan bajunya kamu ganti, dengan beberapa elemen-elemen lagi yang bisa kamu ganti. Misalnya bajunya bisa dibikin lebih berwarna ya, kalau cyberpunk itu kan biasanya berwarna ya. Yang kurang dari ini hanya tinggal di background. Jadi kita ambil background, kita pakai magic wand. Nah, ini hati-hati ya, kalau saya kayak gini ada yang garis-garis ini apa nih, ini sebelum pianonya kan warnanya putih ya. Kita tinggal pakai magic wand sudah, quick selection, dan di sini kita pilihnya adalah min ya. Jadi saya klik di sini, saya geser-geser sampai dia benar-benar hilang semua. Oke, nah kalau sudah begini ya, kita bisa tambahkan nih sedikit di sini nih, ada ini harusnya kan nambah ya, bolong harusnya di sini. Nah, di sini saya bolong. Oke, kalau sudah kita inverse, select inverse dan masking ya. Nah, ini bolong. Tinggal kita ambil background. Misalnya saya punya background di sini misalnya. Ya. Ini backgroundnya ya. Saya tinggal masukkan ke sini. Oke. Nah, taruh paling bawah. Ya, taruh paling bawah dan besarkan. Oke, baik, seperti ini. Ya. Oh, ini ada yang belum hilang sedikit. Nah, di sini. Ini nih. Ya, tinggal kita, kalau ada yang kayak gini kita tinggal pakai quick selection. Jadi kita hitamkan ya, kita ke arah maskingnya pakai brush dan dihitamkan sehingga dia jadi bening. Oke, oh ini flownya masih kurang gede. Oke, warnanya hitam. Oke, oh iya, ini smoothingnya hilang-hilangkan biar cepat. Nah, sudah. Baik ya, ini kira-kira seperti ini karya kalian, yaitu membuat karakter cyberpunk ya. Oke, terima kasih. Tutorial kali ini, nantinya tutorial kali ini akan membantu kalian untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu adalah kalian membuat sendiri desain dengan Photoshop. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.